tanpa disadari di sekitar kita ini masih banyak bangunan atau benda yang memiliki nilai sejarah. Contohnya di ruangan saat ini mereka menyimpan cerita dari mulut ke mulut dan turun-temurun. Sudah hadir juga di sini buku-buku yang sangat luar biasa sekali. Ini banyak sejarah-sejarah di sini ya Mas ya. Dan ruangan di sini termasuk Museum Juang Seruji namanya ya Mas ya. Boleh diceritakan Mas sedikit dari museum ini itu seperti apa? Ya, Museum Juang Seruji itu diniatkan untuk jadi museum yang mudah, jadi akses yang mudah untuk teman-teman siapapun yang pengen belajar sejarah, pengen belajar tentang Muhammad Seruji, pengen belajar tentang Kalisat, tentang kampung halamannya. Jadi dibuat senyaman mungkin seperti ruang tamu. Kalau teman-teman perhatikan di setiap ruang tamu di aku kira di Jember itu pasti banyak artefak-artefak yang disimpan kayak dari pulang haji atau ijazah atau banyak hal, dan tanpa kita sadari kita bikin museum sendiri di ruang tamu gitu. Jadi konsep itu yang kami bawa ke sini untuk gimana orang-orang bisa nyaman, bisa ngobrol tentang sejarah kayak ngobrol sehari-hari aja, kayak nggak terlalu berat untuk diobrolan. Jadi ruang tamu aku kira jadi tempat yang paling nyaman untuk ngobrol tentang apapun. Dan di rumah ini tuh rumah sejarah kemerdekaan Indonesia ya Mas ya. Jadi siapapun yang datang sini bisa langsung memegang buku untuk melihat-lihat, itu boleh berarti? Ya, di sini Tidak ada batasan untuk mengetahui atau mencoba bahkan melihat gitu ya Mas? bisa dilihat, bisa di buku-bukunya bisa dipinjem, arsip-arsip di sini bisa buat belajar bareng. Kalau koleksi-koleksinya juga bisa diperbincangkan, bisa kalau perlu, kalau yang nggak bahaya bisa kita pegang bahkan gitu-gitu. Karena kami belajar juga pelan-pelan untuk gimana caranya memamerkan artefak atau benda yang aman gitu. Jadi semua yang di sini aku kira aman untuk dipegang. Lalu bagaimana Mas awal mula mengumpulkan benda-benda sejarah yang ada di dalam ini sehingga udah lumayan cukup banyak ya kita menemukan sejarah-sejarah di sini? Ya, ada teman tetangga kami sih, namanya Mas Hakim. Dia dari 2000, akhirnya tahun 2000-an, 2010-an itu mulai melakukan penelusuran sejarah tentang Muhammad Seruji. Dia datang ke veteran-veteran yang nggak ada di catatan veteran, ada kan organisasi veteran itu. Mas Hakim datang ke tempat-tempat yang, ke orang-orang yang nggak ada di catatan itu, cari tahu kisah Seruji melalui oral history ya, atau sejarah lisan, walaupun itu bukan sumber primer kalau di penelitian sejarah, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mulai dari sana Mas Hakim dapat banyak cerita, banyak dokumen, banyak foto, banyak jaringan, bahkan sampai ke luar negeri untuk dapatkan dokumen-dokumen foto atau selebaran atau apapun yang berkaitan dengan Muhammad Seruji. Terus selama pencarian itu ternyata Muhammad Seruji itu pamornya besar, sampai setelah dia meninggal pun masih banyak pos-pos perjuangan tuh yang dikasih nama pos Muhammad Seruji gitu-gitu. Bahkan kan dia meninggal tahun 49. Yeah. Setelah itu masih banyak pos-pos di sekitar Kalisat, sekitar Jember yang pakai nama beliau gitu. Jadi dari sana sih kita dapat cerita-ceritanya, dapat foto-fotonya, dapat pelajarannya dari sana sih. Lalu dari sekian banyak benda yang terdapat di museum ini, adakah yang memiliki nilai sejarah atau cerita di balik mendapatkan benda tersebut, Mas? Oh ya, sebenarnya setiap benda punya cerita ya, tapi yang paling dekat dari kami adalah Stasiun Kalisat. Di sini ada tehel Stasiun Kalisat. Kami pernah memamerkannya di KTD 6. Itu temanya tentang kejahatan perang. Di Stasiun Kalisat itu pernah ditulis di catatannya Joop Hutting, dia veteran tentara Belanda. Dia nulis tentang kejahatan perang di Indonesia. Ada beberapa tempat, ada beberapa titik. Salah satunya di Stasiun Kalisat. Jadi waktu perang revolusi 45-49, kayaknya dia agresi militer 2, jadi 48 gitu. Di Stasiun Kalisat itu tempatnya dia melakukan penyiksaan pada pejuang. Jadi mohon maaf,
pejuangnya disiksa, kepalanya di bawah, terus digantung kakinya di atas. Kalau dia nggak mau jawab, diturunin sampai dia meninggal, sampai gitulah. Jadi dari catatan itu kami berinisiatif untuk, oh ya ini kayaknya jadi saksi bisu sejarah nih, keramiknya atau tehelnya ya. Kami bawa, kami pamerkan ke KTD dan di sini juga masih ada. Baik Mas, kita kembali lagi sedikit menyinggung di Muhammad Seruji. Itu Mas, saya sempat melihat tadi sekilas di dalam itu terdapat baju juang serta ada kain-kain, itu boleh diceritakan Mas? Ya, itu pemberian dari keluarga Muhammad Seruji pada kami, karena ini sudah ada museumnya, jadi mereka barangkali pengen memberikan sesuatu, jadi ada beberapa hal, ada bajunya, ada kain-kain milik istrinya, milik istri Seruji, milik Ibu Rukmini, terus ada pedang juga, terus di dalam juga ada dokumen yang ada tanda tangannya Muhammad Seruji. Jadi ada beberapa hal yang otentik milik Seruji sih di sini, walaupun ada yang replika sih. Dari kain-kain itu kayaknya ada yang replika, sama pedangnya juga replika, bukan yang asli. Tapi yang paling penting aku kira gimana kita bisa ngobrolin Muhammad Seruji dengan santai di ruang tamu sih. Jadi dengan adanya benda-benda itu bisa mendukung percakapan kami di museum untuk bikin lingkungan yang nyaman buat ngobrolin sejarah dengan santai gitu. Keren sekali. Jadi memang di ruang sudut Kalisat ini keluarga dari Muhammad Seruji sampai mempercayakan kepada tim di sini ya Mas ya, untuk menjaga dan melestarikan. Ya, aku kira itu tugasnya teman-teman semua, tapi kita bisa mulai dari manapun, dari ruang tamu juga bisa. Baik, terima kasih Mas. Kita akan lanjut lagi di segmen 3 untuk membahas lebih lanjut mengenai tadi sebagai ruang kolektif sudut Kalisat KTD. Oke. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Jember.